Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Aisyah dimanapun berada. Sahabat, tahu nggak bahwa menjaga lingkungan dan menjaga bumi merupakan bagian dari ibadah juga. Nah, hari ini kita akan berbincang tentang bagaimana upaya Aisyah, bagaimana upaya ibu-ibu hebat untuk turut menjaga lingkungan dan menjaga bumi. Telah hadir bersama kita narasumber kita Ibu Sri Rofiana. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat. Apa kabar juga sahabat Aisyah? Salam hijau ya. Ya, Ibu Sri Rofiana, biasa kita sapa Bu Rofi, adalah anggota Majelis Tablik dan Ketarjihan, pimpinan wilayah Aisyah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sehari-hari beliau adalah dosen pada Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Nah, Bu Rofi, kita sering mendengar istilah Green Aisyah. Sebetulnya apa itu Bu, Green Aisyah? Kemudian apa yang menjadi landasan sehingga ada Green Aisyah itu? Ya, terima kasih Mbak Fitri ya. Sahabat Aisyah, Green Aisyah kalau secara harfiah artinya adalah Aisyah hijau. Ini adalah sebuah sikap bahwa Aisyah itu memperjuangkan dan berjihad secara lingkungan. Jadi kita tidak hanya berdakwah dengan lisan, tapi kita juga berdakwah dengan bilhal atau dengan tindakan. Aisyah hijau maknanya adalah kita mengamanatkan, menjalankan amanat, ya, menjalankan amanat untuk sebagai khalifah fil ard, yang maknanya adalah bahwa kita ini adalah penjaga bumi, bukan perusak bumi. Iya. Berarti ini adalah juga dakwah lingkungan ya Bu, bukan apa sekedar gerakan sosial aja ya. Betul. Ini bukan hanya dakwah yang sifatnya di pembicaraan, tetapi juga tindakan. Nah, apa yang dilakukan oleh Aisyah saat ini adalah Aisyah bersama seluruh jajaran perempuan yang berada di pengajian-pengajian Aisyah, itu kita bersama-sama untuk mengelola lingkungan dari lingkungan yang paling kecil, yang bisa kita intervensi, yang bisa kita rawat, yang bisa kita ambil peran di sana. Oke. Dari lingkungan paling kecil ya Bu. Berarti sebenarnya dari keseharian yang sangat dekat dengan kita ya Bu ya. Apa tuh Bu misalnya contohnya? Ya, yang dilakukan Aisyah adalah mendidik ibu-ibu, dan dalam konteks ini artinya juga mendidik keluarga agar bisa mengelola lingkungan dimulai dari rumah. Yang pertama adalah satu konsep terkait dengan mengurangi sampah, kemudian mendaur ulang sampah, dan satu lagi menggunakan kembali sampah tersebut. Nah, kadang-kadang kita agak lupa ya tentang tiga konsep itu. Nah, tiga konsep itu diterapkan dari dalam rumah. Itu dimulai dari bagaimana kita memilih benda-benda atau barang-barang yang kita gunakan. Apakah itu makanan, ataukah itu pakaian, atau benda-benda yang selama ini sering kita gunakan ya di bidang pendidikan, termasuk juga kertas, plastik, laptop, atau apapun. Kita harus pikirkan ketika sudah selesai menggunakan barang-barang tersebut, ini mau dibuang kemana. Nah, ini yang cukup menarik saya kira ya, tentang ada rantai pembuangan ya. Rantai pembuangan ini tidak hanya berhenti dari rumah, tapi kita harus memikirkan setelah dari rumah ini akan diterima siapa. Nah, yang cukup menarik bagi kita semua adalah di Aisyah kita diajarkan untuk memilah sampah, kemudian menggunakan sampah, terutama sampah makanan misalnya, untuk satu misalnya pupuk organik. Kemudian yang kedua bisa juga digunakan sebagai ekoenzim ya. Jadi itu ada kulit buah-buah tertentu yang memang sudah secara spesifik kita pilih gitu ya, untuk kemudian dijadikan banyak kegunaan, bisa sebagai sabun cuci piring, sabun cuci pakaian dan sebagainya. Dan itu butuh
pengetahuan ya untuk Iya. sampah datang. Ya. Jadi sebenarnya hal-hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu bisa membuat pengelolaan sampah di sekitar kita itu menjadi lebih terorganisir ya Bu ya. Betul. Ya. Sebisa mungkin memang kita mengeluarkan sampah dari rumah kita itu dalam bentuk yang sudah sangat minimal ya. Artinya yang kalau bisa kita kelola barang-barang yang tidak bisa kita kelola baru kita keluarkan. Nah, salah satunya adalah soal misalnya sisa-sisa makanan ya. Iya, Sisa iya. makanan itu sebenarnya bisa kita berikan kepada ternak, misalnya di rumah kita ada ayam, ada bebek, kemudian kita misalnya punya kolam lele, kolam ikan, itu bisa ditaruh makanan-makanan yang memang pas ya untuk mereka. Kemudian yang tidak pas untuk mereka baru kemudian kita kelolakan untuk langkah selanjutnya. Kemudian untuk plastik ya, plastik juga sebaiknya dibatasi. Artinya kalau bisa digunakan kembali, digunakan kembali. Kemudian untuk elektronik ya, sampah elektronik, sampah baterai itu juga tidak boleh dibuang sama dengan makanan, sama dengan sampah yang lain, karena ini termasuk jenis sampah yang berbahaya. Termasuk sampah medis itu juga tidak boleh disamakan dengan sampah rumah tangga yang lain. Jadi pengetahuan ini harus diketahui, walaupun sederhana ya sifatnya, tapi sebaiknya memang diketahui dan kita sama-sama belajar ya di Aisyah bahwa yang sehari-hari kita pakai setelah tidak kita pakai itu mau dikemanakan, kita semestinya sudah mulai memikirkan tidak semuanya masuk di keranjang sampah, tapi semuanya ada salurannya masing-masing. Berarti ketika kita memilah sampah, ketika kita membuang sampah, kita juga harus pikirkan siapa nanti yang akan menerima sampah kita kan gitu ya Bu ya. Betul. Di dalam istilah kerumah tanggaan ini ya, Aisyah belajar tentang apa yang disebut sebagai decluttering ya. Decluttering itu adalah cara membuat rumah kita nyaman ditinggali dengan terus-menerus mengurangi benda-benda yang ada di sekitar kita yang tidak perlu. Jadi misalnya kita beli baju satu atau dua, ya kita mengeluarkan satu atau dua untuk kemudian dipakai kepada yang lain ya, artinya disedekahkan misalnya. Kalau kita membeli 1-2 panci begitu, artinya kita juga mengeluarkan panci-panci yang memang sudah tidak dipakai begitu. Jadi prinsip decluttering itu nanti juga harus kita pikirkan bukan hanya pada barang yang bagi kita sudah tidak berguna tapi berguna bagi orang lain, tapi kita juga memikirkan tentang barang yang kita buang itu nanti kalau ditemukan oleh orang lain itu seperti apa orang itu akan mengelola barang yang kita temukan. Ada satu contoh menarik Mbak Fitri ya, terkait Muhammadiyah ya. Muhammadiyah itu punya unit pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir yang disebut Piungan ya, TPA Piungan. Ada kelompok pemulung namanya adalah Martiko. Jadi di kelompok pemulung Martiko itu mereka mengambil sampah-sampah dari sekolah-sekolah Muhammadiyah, PKU Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah yang ada termasuk juga UNISA, UAD, itu dibuang semuanya di sana. Nah ternyata di sana semua sampah itu dibukain satu-satu. Saya juga mengamati ini bersama para mahasiswa belajar dari pengelolaan TPA Martiko itu, mereka luar biasa ya, artinya kita begitu melihat TPA Martiko itu kita akhirnya ngerti, oh kalau kita misalnya membuang pembalut dalam posisi yang tidak bersih, itu nanti ditemukan loh dibuka oleh orang lain, dan itu kan tidak bagus ya. Termasuk pampers juga ditemukan, nanti kalau itu dibuang tanpa dicuci dulu itu akan menjadi problem bagi kasihan ya orang yang mengelola sampah kita selanjutnya. Jadi sebenarnya para
pengelola TPA Mardiko itu pahlawan kita ya Bu. Iya, betul, betul. Karena lingkungan kita bersih, kampus bersih, sekolah, rumah sakit bersih, itu karena ada bagian yang bersedia menerima dan mengelola sampah-sampah itu. Iya, apa yang sudah kita buang, sudah tidak kita inginkan itu Iya. mereka yang bagian gak enaknya ya Bu ya. Dan itu saya kira memang kita harus bersama-sama ya melakukan jihad lingkungan. Artinya supaya nanti yang bagian pengelolaan akhir tidak kerepotan, kita juga harus membantu untuk mengurangi sampah-sampah tersebut dalam bentuk misalnya mensedekahkan yang memang masih bisa layak pakai. Kemudian kalau di Aisyah sudah dimulai ya Mbak Fitri, Iya. misalnya pengajian itu diminta bawa tumbler, Iya, jadi kita betul. tidak perlu pakai air yang kemudian botolnya menjadi sampah. Kalau terpaksanya harus pakai botol mineral begitu ya nanti botolnya dikumpulkan kemudian didaur ulang dijual ya dalam bentuk sampah yang bisa dijual. Atau dijadikan eco brick mungkin ya Bu. Iya, betul. Iya, jadi ternyata apa yang dilakukan Aisyah itu sahabat sudah sangat banyak meskipun mungkin sangat sederhana ya Bu ya. Nah, tadi menyangkut Green Aisyah, kalau soal sampah kita sudah mendengarkan tadi ya paparan dari Bu Rofi. Nah, sekarang ini Bu, kami sering mendengar nih istilah lumbung hidup. Nah, sebetulnya apa sih Bu gerakan lumbung hidup Aisyah itu? Ya. Terima kasih Mbak Fitri ya. Lumbung hidup itu adalah bagian dari gerakan Aisyah memanfaatkan rumah dan pekarangan untuk sesuatu yang kita pakai ya. Artinya kita menanam apa yang kita makan dan kita makan apa yang kita tanam. Jadi kalau misalnya kita punya pekarangan kecil seperti saya punya pekarangan itu ya ditanami buah, ditanami pohon-pohon, kemudian ya sedikit-sedikit ketela, sedikit-sedikit lombok dan sayur-sayuran seperti itu yang bisa dikelola secara rumah tangga. Nah ini sudah dipraktekkan di banyak ranting dan cabang ya. Mereka membuat kebun kecil di dalam atau sekitar rumahnya dan juga punya kebun komunitas begitu. Karena kebun itu ditanami bareng-bareng lalu kemudian nanti dirawat bersama-sama dengan model absensi begitu ya. Jadi tiket begitu. Lalu kemudian setelah hasilnya juga dipanen bersama kemudian dijual atau dibagi. Biasanya kalau panen pertama itu dibagi gratis ya. Nanti selanjutnya dijual di dalam pertemuan-pertemuan Aisyah. Dan ini menarik ya jadi lingkungan kita itu bisa menjadi alat untuk perekat atau kohesi sosial melalui media merawat lumbung pangan Aisyah. Jadi komplit ya Bu ya. Meskipun kalau diceritakan semua ikhtiar yang dilakukan oleh ibu-ibu hebat di Aisyah, kayaknya waktunya nggak cukup ya. Tetapi mulai dari sesuatu yang tidak kita pakai, sesuatu yang sudah pernah kita gunakan, yaitu tadi itu sampah, sampai pada apa yang kita konsumsi, itu kedua-duanya diakomodir di dalam gerakan sosial Green Aisyah, yang akhirnya menjadi dakwah lingkungan tadi ya Bu ya. Terakhir nih Bu, sebelum kita menuju akhir bincang-bincang, meskipun kayaknya sahabat Aisyah di luar sana masih pengen ngobrol banyak sebenarnya. Apa Bu tantangan terbesar dan tips apa yang bisa dilakukan oleh para sahabat Aisyah dari rumahnya masing-masing untuk turut terlibat di dalam gerakan Green Aisyah ini? Ya. Baik, terima kasih Bu Fitri. Jadi tantangan terbesar kita adalah pertama konsistensi merawat lingkungan. Itu butuh ketenangan, butuh kecermatan, dan butuh tidak tergesa-gesa. Ini melawan kultur kita yang selama ini sangat instan ya. Masyarakat itu suka sesuatu yang instan. Sudah, saya tidak mau lihat lagi, yang penting saya buang, rumah saya bersih. Tetapi kalau kita mau menjawab tantangan tadi, tantangan utama di dalam isu lingkungan adalah tentang konsistensi. Jadi sebelum kita menggunakan sebuah barang, kita memilih barang pun kita harus tenang ya, memilih yang memang bisa didaur ulang. Kemudian ketika barang tersebut sudah tidak kita gunakan, ketika mau membuang pun kita juga harus
dengan camat ini mau dibuang kemana, apakah masih bisa dipakai atau tidak. Kemudian kita harus memikirkan ada rantai selanjutnya yang akan menemukan barang-barang kita. Nah, rantai selanjutnya itu harus dipikirkan juga keamanannya. Jangan sampai kita membuang kotoran, membuang limbah nanti menjadi bencana untuk orang yang menemukan, untuk orang yang tidak berada di depan kita tetapi menerima aliran sampah kita itu gitu ya. Jadi itu yang harus dijaga supaya nanti kita tidak menjadi bagian dari yang merusak lingkungan tersebut. Nah, satu tips lagi kalau untuk perempuan ya, dan ini mohon maaf kepada juga ibu-ibu, terkait sampah tubuh ya, sampah tubuh. Sampah tubuh itu ada, kalau perempuan itu terbiasa menggunakan pembalut. Ya, kalau anak-anak zaman sekarang terbiasa menggunakan pampers, ya. Dan juga lansia menggunakan pampers juga bagi yang sudah sakit begitu. Nah, ini ternyata tidak bisa hanya dibuang begitu saja. Ada etika fikihnya, adalah dicuci dulu baru kemudian dibuang. Nah, dicuci dulu baru kemudian dibuang itu agak mudah kalau itu pembalut ya, pembalut untuk ibu-ibu atau remaja. Tapi agak susah kalau itu pampers anak-anak dan lansia, karena akan menggelembung besar dan nanti akan menjadi barang yang berat dan susah untuk diurai karena memang ya jenisnya seperti itu. Apalagi kalau dibuangnya tanpa dicuci dulu. Ini agak merepotkan sehingga pesan saya gitu ya kepada kita perempuan-perempuan yang setiap bulan akan dapat bulanan lalu menggunakan pembalut, punya anak-anak juga, punya lansia, itu akan menggunakan pembalut dan pampers gitu ya yang bisa didaur ulang. Jadi lebih baik kita agak repot sedikit ya mencuci begitu dan kemudian dipakai lagi, dicuci bersih, dijemur, dipakai lagi. Nanti seperti itu daripada kita membuang sampah yang sebegitu problematik dan itu akan kita lakukan berbulan-bulan. Kalau merawat orang sakit bahkan bisa bertahun-tahun ya. Tapi dampaknya kita akan menemukan gunungan-gunungan sampah yang ampun-ampun ya. Mungkin tidak bisa diurai. Betul. Saya kira itu dari yang paling sederhana. Ya, terima kasih Bu Rofi. Nah, sahabat Aisyah, ternyata hal yang sering kita anggap sepele bisa selesai di rumah kita itu akibatnya panjang ya untuk orang lain. Jadi soal Green Aisyah ini adalah yang pertama mestinya dari hulu ke hilir ya Bu ya tadi ya. Ketika kita akan memutuskan konsumsi suatu barang atau produk, kita pikirkan bagaimana nanti barang itu akan bisa digunakan kembali atau dikurangi penggunaannya atau bagaimana dibuangnya. Jadi tidak sesederhana ketika kita menuruti keinginan. Kemudian yang kedua tadi konsistensi ya Bu ya. Dan tentu saja dengan memulai dari diri sendiri ya Bu. Ya baik, terima kasih Bu Rofi bincang-bincangnya hari ini, meskipun rasanya kita masih ingin menggali lebih dalam lagi sahabat Aisyah, namun waktu juga yang memisahkan kita. Terima kasih Bu Rofi, sehat selalu. Dan sahabat Aisyah dimanapun berada, mudah-mudahan selalu ingat apa yang tadi telah disampaikan oleh Bu Rofi dari bincang-bincang kita. Mari sahabat Aisyah kita menjadi bagian dari solusi, bukan polusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.